Hal tersebut, kesalahan tersebut membuat kita menjadi lebih tahu apa yang boleh, apa yang tidak, dan bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik lagi. Itu artinya kesalahan yang kita lakukan adalah pondasi yang baik, pondasi yang kuat dalam tanda kutip ya, pondasi yang baik untuk kita berbuat lebih baik lagi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kadang-kadang kesalahan itu mungkin kita bisa bilang terlalu bodoh gitu ya. Tapi setiap orang itu kan memiliki kesempatan di masa depan yang sama. Masa lalu kita boleh kotor, masa lalu kita bisa buruk, tapi masa depan itu tetaplah suci. Jadi jangan merasa ketika kita sudah mengalami hal yang buruk di masa lalu, maka itu adalah label menyebut diri kita bahwa kita tidak pantas untuk mendapatkan masa depan yang baik. Tapi begini, kalau kita mempunyai kesalahan terhadap orang lain, maka hak untuk memaafkan atau tidak adalah orang tersebut. Tapi meskipun kita dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu bukan berarti kita tidak meminta maaf dan tidak memperbaiki diri. Orang lain boleh tidak memaafkan, tapi Anda harus memaafkan diri Anda sendiri. Itu kan yang terpenting. Jadi ada banyak orang yang sebenarnya sudah dimaafkan oleh orang lain, tapi dia belum memaafkan dirinya sendiri. Belum mengikhlaskan kesalahan di masa lalunya. Dan belum memiliki frame berpikir bahwa masa depan itu masih layak untuk dia. Bahwa masa depan itu bisa diperbaiki. Mereka membawa masa lalu mereka ke dalam saat ini dan juga mencampuri kejernihan berpikir untuk masa depan, sehingga orang-orang ini tidak bisa move on. Jadi menurut saya, ketika Anda memiliki kesalahan di masa lalu dengan orang lain, maka pelajari apa yang membuat Anda seperti itu. Hal-hal apa yang Anda lakukan yang itu bisa merugikan orang lain. Hal-hal itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, ketika Anda mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah Anda lakukan dan Anda berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi, maka Anda mengubah bayangan-bayangan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika kita itu masih merasa menyesal, masih merasa takut untuk melakukan hal yang sama, dan kita sangat dikuasai oleh pikiran-pikiran itu karena ada memori yang mengatakan bahwa kita melakukan kesalahan di masa lalu kita, dan itu sangat dominan dalam pikiran kita. So, yang harus kita lakukan adalah kembali ke memori itu dan melakukan yang namanya rekonstruksi memori. Nah, ini adalah mungkin hal yang baru bagi Anda ya. Memory reconstruction adalah cara kita untuk melihat dari sudut pandang lain, menyusun kembali ingatan kita terhadap suatu hal dengan perspektif yang lebih baik. Misalkan, kita menyesal nih, dulu pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain, dan kita adalah orang yang merasa diri kita berdosa, orang itu menyalahkan kita, lalu kita adalah orang yang terkutuk dan sebagainya, dan itu melekat pada memori yang ada di kepala kita. Kita bisa kembali ke memori itu dan melihat dari sudut pandang lain. Kita bayangkan diri kita di depan ya, sedang melakukan kesalahan, dan diri kita yang di depan itu sudah menyesal, takut dan sebagainya. Kita ada di sebelahnya melihat diri kita yang seperti itu. Lalu kita nasihati dia untuk menjadi lebih baik, dan kesalahan itu adalah wajar, dan masa depanmu masih tetap suci. Kita bisa melakukan seperti itu. Dan kita bisa memaknai ulang bahwa hal tersebut, kesalahan tersebut, membuat kita menjadi lebih tahu apa yang boleh, apa yang tidak, dan bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik lagi. Itu artinya, kesalahan yang kita lakukan adalah pondasi yang baik, pondasi yang kuat dalam tanda kutip ya, pondasi yang baik untuk kita berbuat lebih baik lagi. Kita banyak menjumpai orang-orang yang dulunya preman, orang yang dulunya berdosa, orang yang dulunya mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Ternyata di masa depan dia menjadi ustadz, dia menjadi pemuka agama, dia menjadi motivator, dia menjadi orang yang filantropis, dia menyumbangkan hartanya untuk orang-orang yang mengalami korban kekerasan seperti yang mungkin dia lakukan pada orang lain di masa lalu. Dan ketika dia sudah mengubah cara pandangnya, dia sudah memperbaiki diri, dia sudah bertobat, ternyata energi yang besar dari penyesalan itu bisa menjadi energi untuk menolong orang lain. So, menurut saya, kalau Anda punya energi yang besar untuk menyesal, merasa bersedih, itu menurut saya bagus, karena Anda adalah manusia yang normal, manusia yang memiliki hati nurani. Tinggal bagaimana Anda mengubah perasaan negatif itu tadi, penyesalan, kesedihan itu menjadi perasaan yang positif untuk orang lain. Jadi perasaan ini bukan hanya untuk diri Anda sendiri, untuk menyesali, untuk mengutuk, tapi perasaan ini coba diubah untuk membuat Anda berenergi menolong orang lain, berbuat sesuatu pada orang lain. Ketika perhatian Anda sudah diarahkan kepada orang lain, kepada dunia, kepada masyarakat, agar mereka menjadi lebih baik lagi, insya Allah energi itu akan semakin membangun kehidupan Anda
menjadi lebih baik lagi. Apapun yang kita alami, entah itu buruk atau bagaimanapun itu adalah berkah, itu adalah energi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan energi itu menjadi rahmat atau menjadi kutukan untuk kita. Menyesal boleh saja, lalu setelah itu jadikan penyesalan sebagai marker, sebagai tanda, sebagai batas-batas Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetap optimis, tetap merasa bahwa Anda layak untuk sukses, dan mudah-mudahan Anda segera menjadi orang yang pantas untuk sukses. Itu tips dari saya. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.